Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan membawakan sebuah karya, yaitu dompet segi empat. Dan ini tuh lucu banget, tahu gak sih? Imut dan juga bermanfaat tentunya. Jadi selain bentuknya itu minimalis, juga ini tuh cocok banget untuk bisa kamu kenakan, baik untuk berbelanja, untuk ya area-area deket-deket gitu, kayak warung juga cocok lah, cantik juga, maupun juga untuk bepergian juga cocok banget. Nah, kali ini untuk yang momen spesial, jadi aku buatin video untuk proses pembuatannya dari awal hingga akhir. Cek. Nah, ini proses ketika aku mengambil sampah plastik, bungkus kopi maupun bungkus minuman sachet yang lain di warung-warung dekat rumah aku. Jadi ini aku manfaatin, daripada jadi sampah yang nggak berguna, ini masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi produk yang lebih bisa bermanfaat. Nah, ini adalah proses sortir. Jadi pertama aku ambil dulu sampahnya, terus disortir. Ya, jadi di sini tuh bertumpuk banyak sekali sampah plastik. Aku sortir sesuai dengan warna dan juga ukuran. Nah, untuk kali ini yang aku pakai adalah yang bermerek White Coffee. Nah, untuk proses berikutnya setelah disortir, ini adalah pencucian. Dikasih cairan pencuci piring juga bisa ya, atau juga sabun cair. Terus dikasih air. Jadi prosesnya tuh begini nih, ketika aku membuat sebuah karya handmade. Kita masukin untuk bungkus kopi di sini, terus dicuci bersih ya, sampai bagian yang dalamnya juga dicuci. Memang di sini nggak aku potong ya, jadi langsung utuhan, jadi biar semuanya itu bersih semua. Karena sisa dari potongannya ini juga masih bisa dimanfaatkan loh untuk membuat ekobrik. Nanti sisa-sisa dari guntingan tersebut bisa dimasukkan ke botol plastik. Setelah dicuci atau direndam dahulu lah, sekitar kurang lebih setengah jam. Terus nanti bisa dibilas ya dengan air bersih. Nah, ini udah dibilas, jadi di sini ini udah aku bilas dengan air bersih. Nah, jika ingin menggunakan air panas itu juga lebih baik lagi. Selain bisa untuk menetralisir kuman-kuman, juga lebih bisa membunuh kuman tentunya, lebih dahsyat lah. Nah, setelah udah dibilas bisa dikasih pewangi jika mau. Setelah itu juga bisa melakukan proses penjemuran atau pengeringan di atas sinar matahari. Kayak ginilah prosesnya. Setelah proses pencucian, terus pengeringan, lalu kita bersiap untuk membuat karyanya, yaitu dengan melakukan pemotongan. Jadi pemotongan di sini karena ini adalah bungkus White Coffee, jadi berbeda. Tidak seperti ketika saya melakukan pemotongan pada bungkus kopi kapal lapis Special Mic. Karena yang biasanya sering saya pakai kan kapal lapis Special Mic ya. Nah, untuk kali ini saya memakai bungkus kopi White Coffee. Jadi untuk ukuran lebarnya di sini 7 cm dan ukuran panjangnya di sini adalah 6. Jadi untuk lebar ini menyamping ya. Jadi untuk panjang ini kan atas ke bawah, yaitu sampingnya. Itu ukurannya 6 cm. Lalu kita lipat. Nah, lipatan di sini ini berbeda juga untuk bagian bawah, karena nanti motif yang akan aku pakai dalam motif yang berwarna merah itu atau kopinya. Jadi untuk lipatan dalam bagian bawah ini ukurannya setengah cm dan lipatan atasnya adalah 2 cm. Jika sudah dilipat antara bagian bawah dan juga atas, lalu kita lipat kembali ke tengah dan terjadilah bentuk lipatan yang seperti demikian. Lalu kita masukkan ke dalam seperti ini, sehingga nanti akan terjadi sebuah bentuk lipatan. Untuk motif yang akan saya ambil di sini adalah yang berwarna merah atau kopinya ya. Jadi di sini Anda perhatikan baik-baik untuk proses melipatnya. Tentunya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Jadi harap bersabar ya. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu dibutuhkan kesabaran.
Ini dia hasilnya. Nah, kita siapkan 3 lipatan dahulu untuk membuat pojokan dasar dari si dompet segi 4 tersebut. Jadi seperti ini prosesnya, seperti biasa, seperti ketika saya menggunakan bungkus kopi special mix juga ketika praktek atau tutorial membuat tas ataupun dompet dengan model anyaman sudut rapat juga seperti ini prosesnya, membuat anyaman pojok dasar dahulu lalu dilipat maksudnya dianyam sesuai berdasarkan motif di situ. Jadi ini mohon maaf tadi untuk ukuran lebar dari si bungkus kopi ini kurang lebih 1,5 cm ya. Jadi ukurannya disesuaikan, jadi semua lipatannya ukurannya sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu yang rapih dan juga cantik. Nah, kita buat 2 pojokan dasar seperti ini ya. Jika sudah, lalu bersiap untuk menganyam. Anyam sesuai dengan motif seperti biasa. Anda bisa perhatikan baik-baik di situ. Iya, ini dia sudah terbentuk berapa? Ini anyaman dasarnya 2,5 ya. Lalu kita tambahkan lagi untuk setengah di sini, yaitu pembuatan pojok berikutnya. Sudah ada 1, terus menambahkan 2 lipatan lagi sehingga terbentuk sebuah pojokan baru. Jadi untuk ukuran yang saya buat di sini adalah 3 kali 3. Jadi segi 4-nya itu 3. Jadi untuk atas dan juga bawah ini ukurannya 3. Ya, seperti ini ya. Jadi sebuah pojokan sudah terbentuk kembali. Nah, ini untuk bawahnya 3 dan nanti juga untuk atasnya juga 3. Jika sudah, lalu kita bersiap untuk menganyam bagian atas. Nah, ini untuk anyaman bagian atas kita mulai dari sini dulu. Nah, jika sudah, nanti anyam. Tetapi anyamannya di sini tidak sepenuhnya memutar karena hanya menganyam dengan 6 anyaman sudut saja. Ini dia hasilnya. Nah, untuk anyaman kedua saya buat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 6. Lalu untuk atasnya juga sama karena saya tadi kan sudah berbicara atau berkata untuk susunannya 3. Jadi untuk yang atas juga saya sudah menyusun. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk bagian ini menambahkan 2 anyaman lagi. Kenapa? Karena nantinya di sini akan ada penempatan resleting. Jadi di sini saya menambahkan 2 saja cukup agar nantinya untuk sisa lipatannya bisa dimasukkan ke dalam agar nanti terbentuk sebuah
sela-sela, sehingga nanti dari ujung pojok atas sebelah kanan dan juga kiri nanti akan terbentuk sebuah tempat resleting. Jadi diperhatikan baik-baik. Nah, untuk bagian sisi sebelahnya juga sama ya. Melakukan proses yang seperti saya sudah lakukan, seperti tadi, agar nantinya di sini akan terjadi atau terbentuk sebuah sela-sela untuk menempatkan resleting. Untuk sisa lipatan nanti bisa dimasukkan ke dalam agar rapih tentunya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita akan membuat sebuah pojokan di bagian atas ya. Jadi seperti ini sudah ada satu, lalu kita tinggal menambahkan 2 lipatan. Jadi pembuatan pojoknya ini ada 4, karena ini adalah dompet segi 4, jadi seperti ini ya prosesnya. Untuk bagian atasnya, jika sudah ada 1 lipatan, Anda tinggal menambahkan 2 lipatan saja. Dan untuk bagian pojok Anda bisa urutkan dengan bagian bawah, jadi susunan garisnya itu nanti harus sama ya. Lalu kita berlanjut untuk menyusun pojokan yang keempat. Jadi ini sudah terbentuk 1, 2, dan 3 pojokan, lalu kita akan menyusun atau menganyam untuk menuju pojokan yang keempat. Iya, di sini sudah ada 2, lalu kita tinggal menambahkan 1 saja, dan terbentuklah sebuah pojokan yang keempat. Jadi semua sudah lengkap pojokannya, sudah terbentuk 4 pojokan, dan lakukan cara seperti ini pada sisi baliknya.
Jangan lupa jika sudah selesai semuanya, rapikan sisa ujung lipatan ke dalam. Bersiap untuk membuat tali. Ya, seperti biasa, tutorial tali sudah ada ya di video koleksi di channel Hofza91 untuk tutorial pembuatan tali tas. Jadi caranya sama, hanya di sini berbeda ukuran dan juga berbeda bungkus. Jadi untuk tali yang saya buat di sini saya menggunakan motif yang bagian bawah, jadi agar nanti saya bisa mengambil untuk motif yang bergambar kopi yang berwarna merah itu nanti untuk dijadikan sebagai motif untuk talinya. Jadi prosesnya sama seperti pada tutorial membuat tali tas pada bungkus kopi. Untuk jumlahnya di sini saya menggunakan jumlah 23 saja, dan posisi penempatannya ini bisa Anda sesuaikan dengan keinginan Anda. Cuma karena di sini saya ingin membuat variasi yang menurut saya ini simple, jadi saya tempatkan pada posisi yang sedemikian rupa ya. Jadi posisinya nanti di sini. Nanti akan saya tunjukkan ya. Di bagian mana ya? Bagian mana yo? Coba tebak. Pantasnya di bagian mana? Sekiranya bisa nyaman untuk dikenakan. Kalau saya memilih di bagian yang sisi bawah ini ya. Di situ juga bisa, atau di sebelahnya juga bisa. Jika ingin di sebelah atasnya juga bisa. Tergantung sesuai atau selera Anda ya. Saya menempatkan posisi talinya di sebelah kanan saja, bagian ini. Nah, untuk motif Anda bisa menyesuaikan. Begitupun juga untuk penempatan tali Anda juga bisa menyesuaikan agar sekiranya bisa nyaman untuk dikenakan. Jadi, yang dibutuhkan untuk membuat talinya adalah di sini yang saya pakai adalah 23, tetapi jika Anda ingin mau lebih ataupun kurang ataupun sama itu juga bisa. Nah, ini sudah terbentuk ya talinya ya. Setelah itu tinggal melakukan penguncian. Untuk penguncian juga Anda bisa mengira-ngira sendiri agar sekiranya keseimbangan dari si tali itu pas atau sesuai. Nah, kalau saya menempatkan penguncian tali di bagian yang sudah saya contohkan di sini, seperti biasa, jadi dibongkar dahulu untuk menyelipkan ujung dari si tali tersebut.
Iya, ini dia hasilnya sudah jadi. Jika sudah, nah ini bentuk tali atau penempatan tali yang saya contohkan di sini. Tetapi Anda bisa memvariasikan lagi untuk penempatan talinya. Ini hanya contoh saja dan jangan lupa untuk memasang atau menjahit resleting sesuai dengan warna yang Anda sukai. Ini kebetulan saya memakai warna hitam dan untuk benang disesuaikan dengan warna resleting. Untuk antisipasi dari penyebaran virus COVID-19, jangan lupa untuk selalu senantiasa menyemprotkan desinfektan ataupun hand sanitizer untuk kenyamanan dan juga keamanan. Selamat mencoba dan terima kasih.